Berdiri siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Maksudnya yang pakai baju olahraga ganti baju lebih nyaman pakai baju olahraga. Lebih leluasa. Anak-anak yang terkasih, coba lihat ke depan sini, boleh? Apakah kamu pernah mendengar kata kecerdasan artifisial? Belum. Kalau AI? AI. AI. Kalau bahasa Indonesianya AI, bahasa sebutan bahasa Inggris. AI itu menurutmu apa? Kayak aplikasi pintar. Aplikasi pintar. Apa lagi? Aplikasi yang bisa menjelaskan. Kita tanya. Kita bukan buat yang sudah jawab. Dan kalau misalnya dengar AI, kalau pernah gunakan? Contohnya kayak bagaimana? Gemini. Oh, berarti sudah pernah. Ada di sini yang memang sama sekali belum pernah pakai. Tidak apa-apa, angkat tangan saja. Jujur. Berarti ini semua sudah pernah pakai. Berikutnya, hari ini kita mau belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, konsep dasar etika dan resiko kecerdasan artifisial. Yang ketiga, konsep dasar tentang teknologi deepfake. Kemudian yang keempat, menerapkan etika dan resiko kecerdasan artifisial pada analisis sebuah konten deepfake. Ini nanti Ibu Guru akan kasih tugas kelompok. Mungkin karena kalian banyak dari satu kelompok mungkin nanti 1 sampai bisa 6 orang. Silakan mulai, Ibu Guru tidak bimbing, kamu langsung jawab. Ada 5 soal tes pengetahuan. Kemudian dibiarkan semuanya tangan begini
kemudian melihat ke arah ibu guru. Sekarang ibu guru yang boleh berbicara, boleh? Yang pakai topi, yang pakai topi itu apa di depan? Oh, Buka topinya. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Ya, ini YouTube-nya saja. Jadi nanti kenapa? Nah, itu semua pakai namanya AI atau kecerdasan artifisial. Namanya bisa nyanyi ya. Gimana secara sejarah itu? AI itu mengenali artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer sendiri yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Begitu aja, bikin bergerak. Ya, otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya ini, kamu kasih ribuan foto kucing yang komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu orang hewan. Semakin berapa negatif, mungkin Yang tadi kami artificial intelligence. Dan tulisan artificial intelligence. Maksudnya tulisannya begitu baca begitu, tapi kalau bacaan aslinya artificial intelligence. Dengar, artificial intelligence. Komputer atau mesin yang dapat berpikir dan melakukan kegiatan seperti manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Sebelumnya, Ibu pernah ajar kalian tentang satu materi pelajaran dasar, bagaimana sampai manusia itu bisa mau berpikir buat mesin, supaya mesin itu kan mengikuti apa perintah manusia. Itu pelajaran apa? Berpikir apa? Berpikir komputasional. Dari berpikir komputasional itu bagaimana? Itu salah satu teorinya. Berpikir komputasional itu punya 4 pendekatan. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan apa? Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Algoritma dari 4 pendekatan itu yang menciptakan mesin yang namanya mesin pintar atau AI. Itu kenalnya mesin pintar. Dan anak-anak sudah menggunakan mesin pintar itu dalam hidup hari lepas hari. Ibu guru juga pakai. Kita pakai ChatGPT dong. Apalagi kalau sudah tidak tahu jawaban, lo kan cari di ChatGPT. Ada yang pakai game ini? Game ini tuh ada di mana? Yang punya siapa? Ada yang pakai Cici? Ada. Ada yang pernah pakai ini? Pasti semua Pak. Ini WhatsApp itu ada AI-nya atau tidak? Ada. WhatsApp itu ada AI-nya. Salah satunya WhatsApp bisa pakai Maps. Bisa kan tidak? Arahkan lokasi itu berada di mana? Berdasarkan apa bahasanya sekarang? Sherlock. Bisa dong? Sherlock di mana? Nah, itu salah satu teknologi AI dalam hidup hari lepas. Memudahkan dirimu atau tidak? Atau memudahkannya? Memudahkan apa? Memudahkan berpikir, memudahkan supaya tidak cari susah-susah. Sekarang Ibu Guru tanya, kalau kita pakai teknologi itu harus ada aturannya kan atau tidak? Ada. Kayak macam ada hal yang kamu boleh bikin, ada hal yang kamu tidak boleh bikin, ada tidak? Ada. Itu yang hari ini kita belajar, salah satunya adalah etika kecerdasan artifisial. Silakan. Tujuan etika kecerdasan artifisial adalah memaksimalkan manfaat AI dengan meminimalkan resiko dan dampak negatifnya bagi manusia. Jadi kita pakai AI itu jangan kita pakai tidak apa-apa. Yang pede
itu sangat penting. Supaya apa? Iya, supaya tidak salah, supaya manusianya jangan kena dampak negatif. Ada yang bisa sebutkan satu contoh dampak negatif dari AI? Apa? Berjanggilan. Iya, itu salah satunya. Contohnya ya, pernah makan di warung hijau? Pernah. Pelayannya kan tidak? Ada. Manusia atau robot? Manusia. Di zaman sekarang pelayan itu sudah bukan manusia. Mereka mau ganti dengan robot. Jadi robotnya yang nanti antar makanan, atau kasih uang juga di robotnya, robotnya kasih kembali juga. Enak kan tidak kalau robot yang layani? Hah? Dia tidak bisa senyum loh, dia nggak bilang terima kasih, dia bisa bicara, tapi tidak bisa kayak manusia. Kalau tiba-tiba nih, kamu bayangkan kamu makan, terus tiba-tiba sakit jantung, terus jatuh di tempat restoran, terus robotnya mau tolong? Kan tidak mungkin. Lebih bagus manusia. Maka hari ini yang diajarkan adalah ini, aspek etika kecerdasan artifisial. Yang pertama, boleh pakai AI, boleh pakai kecerdasan artifisial itu, tapi harus transparansi. Transparansi itu artinya harus yang benar-benar, yang jujur, yang terbuka. Contohnya, siapa di sini yang kalau ditanya itu dia tugas dia yang buat, padahal itu ditanya di ChatGPT, itu transparansi kan bukan? Nanti kalau sudah berbohong, itu bukan transparan. Yang berikut, keadilan. Apakah adil menurutmu jika temanmu pernah rasa bahwa kau sudah kerja cari di buku, tidak cari di internet, baru temanmu yang cari di internet dapat bagus? Tidak. Jadi kalau kau terlalu tergantung sama AI, itu berbahaya untuk usia mendatang. Yang kedua, hak cipta. Kita pakai AI tapi tidak boleh melanggar hak cipta. Kalau kau tanya di Google, tanya di ChatGPT, tanya pakai mentranslate pakai Google Translate yang pakai bahasa, maka lebih bagus kau tulis, dia punya daftar, namanya daftar pustaka. Kau tulis, saya ambil dari ChatGPT, itu lebih dihargai. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, resikonya kalau pakai AI, pertama, potensi penyalahgunaan dan hoax. Pernah dapat berita hoax? Sarmi tsunami, iya itu AI juga. AI-nya apa? Pesannya lebih cepat lewat apa? Ada tidak? WhatsApp direct itu. Kirim semuanya, semua orang tahu tsunami, padahal tidak ada tsunami. Kemudian bias dalam data dan hasil. Di AI itu komputer semakin dia banyak diberikan informasi, maka dia akan simpan informasi itu sampai dia bisa membedakan informasi itu. Namun kadang-kadang informasi itu bisa salah. Jadi itu informasinya bisa salah. Jadi kita harus baca dan harus teliti. Yang berikutnya, pelanggaran privasi dan keamanan data. AI itu bisa melanggar privasi kan tidak? Siapa di sini yang suka edit teman punya foto pakai AI? Itu melanggar privasi atau tidak? Iya, itu melanggar. Itu tidak boleh. Harusnya. Oke, dengar. Harusnya itu kalau mau edit foto teman harus minta izin. Tidak boleh asal-asal. Setelah etika dan resiko. Dengar, etika yang pertama adalah transparansi, coba bilang. Yang kedua adalah hak cipta. Yang keduanya apa? Keadilan. Kalau resikonya ada 4, apa saja tadi? Berita hoax. 4 ke 3? 3. Yang berikutnya adalah bias
Bias data tuh datanya dalam jumlah data, dalam jumlah banyak dan datanya tidak benar. Ada data benar, ada data yang tidak benar. Yang ketiga apa? Privasinya terganggu. Nah, Leoni baca ini. Teknologi deepfake adalah baca besar dari sini saja terus. Teknologi deepfake adalah teknik manipulasi gambar, suara atau video dengan saat sehingga ketika perkembangan yang terlihat asli dan menyedihkan. Guru kasih contoh saja. Kamu pernah lihat teknologi deepfake? Pernah tidak? Ini nanti kalau guru putar, nanti dia loadingnya lambat lagi. Coba ibu guru tanya, wajahnya beda atau? Mana yang asli? Yang ini? Sekarang ibu guru tanya, kamu pernah lihat bayi-bayi yang bergoyang? Pernah. Atau bayi yang berbicara? Bukan bayi beneran yang bicara, makanya bayinya itu dalam bentuk video tapi dia berbicara, dia bisa dance. Nah ini salah satu teknologi deepfake. Teknologi yang bisa meniru suara, meniru wajah, meniru apa lagi video supaya dia mirip. Padahal aslinya adalah tidak. Menurutmu deepfake itu bagus kan tidak? Tidak. Iya, karena kalau untuk tujuan yang kayak tadi menceritakan sejarah, ibu guru pikir itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau kayak macam meniru wajah orang lalu membuat video lalu menjadikan hal itu lelucon, nah itu bagus tidak? Tidak. Nah, itu biasa deepfake itu di situ. Dan itu sangat tidak bohong. Teknik seperti yang dibilang, teknik deepfake itu untuk suara, video sama gambar. Kalau gambar namanya jelas face swapping. Kalau tidak lip sync. Ada namanya Urban Master sama voice cloning. Kalau voice berarti berkaitan dengan suaranya meniru suara orang asli, tapi yang bicara adalah kita bicara, tapi misalnya ibu guru mau nirukan suara Prio, ibu guru bicara, tapi nanti yang berbicara tuh suaranya Prio, tapi ibu guru punya suara yang berbicara. Nah itu masalah itu. Kalau itu ada di WA itu bermasalah. Ya sampai nanti ada yang kirim pesan siapa yang pernah dapat kasus dia dikirim pesan suaranya mirip sekali dengan dia punya teman, keluarga, baru ternyata orangnya bukan itu. Nah itu yang bahayanya teknologi deepfake di situ. Bisa bikin orang kecelakaan, bisa buat dia jahat. Nah, supaya kita bisa kenali deepfake itu, maka ada satu universitas dia bilang kalau boleh, namanya universitas itu adalah MIT. Dia bilang kalau boleh secara manual mendeteksi teknologi deepfake itu, pertama perhatikan wajahnya, kemudian perhatikan lagi dia punya kacamata, ada bayangan di hidung. Untuk kacamata tuh kalau pakai kacamata, pada diri dia kacamata, ada bayangan tuh kamu lihat warna-warni. Dan itu bisa ada pantulan orang di depan kacamatanya. Itu kacamata. Terus ini amati tai lalat di wajah. Tahu tai lalat di wajah? Kalau tai lalat palsu itu kelihatan. Kemudian perhatikan kedipan, bola mata, terus mata terbuka atau tidak manusia itu kelihatan. Apa itu? Yang berikutnya analisis ukuran dan warna bibir. Bibirnya bisa berbeda. Analisis bagian pipi dan dahi dan analisis rambut di wajah. Nah, sebentar ini tugasmu adalah menganalisis gambar yang dibuat. Kamu analisis ini. Ini gambar asli atau palsu? Kalau asli kenapa? Kalau palsu kenapa? Makanya nanti dikumpulkan. Nanti hitungannya 3 nah, satu kelompok. Ini 3, 6, satu kelompok. 3, 6, satu kelompok.
Kalau Ibu Guru bilang hitam, kita tidak bisa menghijau, oke? Oh, ingat, lihat terus mulai. Ibu Guru misalkan, Ibu Guru belanja. Kemudian kasih belanja Ibu Guru di kantong saku warna hijau. Lihat gambarnya, perhatikan dengan baik apakah gambar ini asli atau palsu. Kalau asli, katakan kenapa palsu. Kalau palsu, kenapa dia palsu? Oke? Ayo Pak Guru tahu. Kalau misalnya dia asli, berarti dia pakai menggunakan materi etika. Etikanya adalah gambarnya transparansi, adil. Dia tidak melanggar hak cipta. Tapi kalau dia palsu, berarti dia menggunakan materi resiko penggunaan artifisial, kecerdasan artifisial plus defect. Silakan, ada yang mau ditanya sampai sini? Lihat yang lainnya. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil ujian. Di sini Jadi buat kami gambar ini menurut kami asli karena gambar tersebut asli karena sisa makanannya terlihat asli dan kakinya tidak terlihat aneh. Konten gambar ini seperti transparansi dan tidak bohong serta termasuk konsep etika. Oke, terima kasih. Apa ini gambarnya sangat lain. Gambar ini asli ya. Ini memang gambar ini asli. Kenapa palsu? Top A5. Yang lainnya dia. Yang apa? beda. Gambar ini asli atau palsu? Kenapa? Palsu. Benarnya beda-beda. Menurut mereka juga beda-beda. Dan Bapak, ini sebenarnya gambarnya asli. Kesimpulan, apakah gambar ini asli atau palsu? Jangan tentang berlawan. Asli atau palsu gambarnya kita setuju kan? Palsu. Oh, palsu. Kenapa palsu? Itu kelihatan sekali itu. Karena kacamata. Lihat dari kacamatanya tidak ada pantulan. Kacamata tidak ada pantulan, terus apa lagi? Sangat tidak terlihat dari tidak jelas. Oh, dari Grafiknya. grafiknya tidak jelas. Plus, kau melihat dia punya tangan yang pegang tas. Dia pegang atau tidak? Tidak. Nah, itu salah satu paling intinya di situ. Itu adalah gambar yang palsu. Ya? Baik. Karena silakan. Karena gambar ini terlihat tak ada. Iya, gambar itu terlihat tidak ada yang berbohong di situ.
Gambarnya menyatu. Begitu. Itu gambar asli. Makasih. Oke. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Boleh kita cepat? Kamu mau pulang kan tidak? Iya. Jangan banyak minggu teguk-teguk terus tirkan. Tapi jangan bermain putar ini. Yang ada putar musik kamu di belakang main putar. Ipa. Apa? Dia main ular-ular. Tidak pernah lihat YouTube. Jangan ya. Silakan. Baik, selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, gambar ini Gambar itu asli atau silakan. palsu. Oke, karena Karena ada anak yang dipanggil ayahnya dan tidak memiliki badan dan kaki. Itu sih dulu sih. yang lain dengar siapa? Bagaimana? Menurut kami, gambar ini termasuk resiko atau deepfake karena gambar pada foto ini palsu atau hoax. Terima kasih. Ini memang gambar palsu. Oke, sampai di sini buku saya. Bagaimana rasanya menilai gambar asli atau palsu? Susah kah? Gampang kah? Susah gampang. Maka tangan satu kali. Boleh guru bicara? Karena menilai gambar defect itu susah gampang, maka kita harus lebih banyak belajar. Jangan sampai kau lebih suka pakai teknologi AI sampai kau dibohongi kau percaya. Harusnya kau bisa menerapkan etika penggunaan AI. Oh, tidak boleh gambarnya begini karena gambar ini palsu. Dan masuk yang mungkin dalam kehidupan hari anak-anak, siapa yang biasa menyebarkan video? Ada? Ini tidak boleh ya. Ibu tidak boleh. Boleh pakai HP, boleh lihat video, tapi tidak boleh sebarkan video yang melanggar privasi orang. Jangan terkudu. Sadar diri sendiri. Ingat, satu jari tunjuk, 4 jari balik. Tunjuk diri sendiri. Itu berarti harus lebih pintar koreksi di. Sampai sini ada yang mau ditanyakan soal etika dengan resiko kecerdasan artifisial. Ada yang mau ditanyakan kan tidak? Mulai. Dengan 29 orang. Nah, 10 soal. Ih, mama. Zombie. Wah, ini terlihat deh.
materinya apa? Membedakan. Kalau membedakan gambar asli atau palsu melalui video, suara, gambar itu namanya Nah, selain itu ada lagi dua apa yang tadi kamu belajar? Etika dan resiko. Yang kita ada tepuk tangan dulu. Kata hebat. Kata hebat. Hanya hebat. Serta hebat. Hebat. Belajar gambar emojinya tuh ada senang, ada marah, ada yakin, dilingkar. Kita tulis. Yang berikutnya, hal apa yang kamu pelajari, yang di bawahnya hal apa yang kau kurang paham. Kalau tidak ya coba ditulis lagi. Ya mungkin kamu kalau tidak nggak tahu cara bikin defect, bingung cara menilai apa gambar asli dan gambar palsu. Itu bagaimana cara menilainya? Masih bingung. Kalau yang kau belum paham mungkin saya tidak paham bagaimana cara membedakan gambar asli palsu. Saya tidak paham materi etikanya, materi resikonya. Saya belum mengalami resikonya, jadi saya belum tahu. Hal yang terus maksudnya dari Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir. Minta maaf dari Ibu Guru jika ada salah kata, ada salah ucap dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Kemudian silakan ketua kelasnya siapkan, kita berdoa lalu kita pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.